the point aja. Ya, pada sidang tahunan MPR kemarin, Presiden Prabowo sempat berkata kalau ada backing tambang ilegal di Indonesia dan itu akan diberantas. Backing ini juga termasuk diantaranya para jenderal bahkan. Dan itu ramai dan viral di media sosial. Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga sebelumnya menyampaikan dalam sebuah kongres ya di salah satu partai besar, bilang kalau misalnya memang kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, di mana kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, sekarang ini kita akan membahas atau diskusi to the point aja bersama saya Andri Susanto dan saya Pung Purwanto bersama dengan Pak Amin Suprayadi, Pak ya. Sunaryadi. Pak Amin Sunaryadi. Kita akan membahas tentang tambang ilegal dan siapa sih sebenarnya backing dan bagaimana sebenarnya ide atau konsep dari Presiden Prabowo ya dalam mengelaborasikan ini hingga nantinya menghasilkan nilai yang cukup signifikan nih. Salah satunya adalah pendapatan untuk negara. Nah, kalau menurut Pak Amin, kira-kira konsep yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sendiri ini seperti apa, Pak? Sementara tambang-tambang di Indonesia terutama ya, yang tidak hanya ilegal tapi juga ada yang kakap nih, itu dikuasai juga oleh oligarki. Nah. Baik, kalau mendengar yang disampaikan Bapak Presiden, itu kan ada kata-kata tambang ilegal, ada backing gitu ya. Nah, terus macam-macam gitu. Tapi kalau buat saya melihatnya mesti dibagi nih. Kita lihat dulu tambang ilegal. Setelah itu baru backing. Nah, tambang ilegal itu yang dilihat juga macam-macam. Karena jenis-jenis tambang kan banyak nih. Ada tambang batu bara, ada tambang nikel, ada tambang emas. Lain lagi juga ada. Terus kalau dari sifat tambangnya juga beda-beda. Kalau tambang batu bara itu ukurannya areanya pasti luas. Nikel lebih luas juga lagi. Luas juga. Tapi kalau tambang emas kecil, mungkin ukurannya 50 meter kali 50 meter bisa jadi satu tambang juga. Walaupun hasilnya nilainya sangat tinggi. Nah, tentunya kalau kita mempelajari terus menganalisa, ini beda. Menganalisa tambang emas dengan tambang batu bara, beda. Kemudian soal ilegalnya ini juga beda-beda. Ada yang tambangnya legal, tapi waktu pelaporan hasil tambangnya dimanipulasi. Kan ini beda lagi nangannya. Betul, kasusnya ya. Jadi kita melihat membahas itu yang mana nih yang enak nih. Karena ada beberapa area yang berbeda. Sebagian area termasuk di penegakan hukum sama, tambang emas, tambang batu bara, nikel itu urusan penegakan hukumnya sama. Kalau yang dimaksud Presiden dengan 1063 itu kira-kira lebih cocok yang mana nih Pak dari sekian yang Bapak sebutkan tadi? Nah, kira-kira gini, campuran. Campuran, tapi kalau misalnya nih, misalnya kita, ini tambang batu bara. Tambang batu bara itu kan pasti luas. Betul. Kalau kali 1000 ya 1000 luas kan. Wah, ini nggak mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Jadi kira-kira ada sejumlah yang tambang luas-luas itu. Terus kebanyakan tambang yang areanya kecil. Areanya kecil tapi hasilnya gede. Nah, kira-kira itu tambang emas. Tambang emas ilegal. Itu kira-kira paling banyak seperti itu. Kalau dari cerita teman-teman dari Direktorat Jenderal Pertambangan, memang yang ilegal yang paling banyak emas. Karena ukurannya kecil pun bisa jadi satu tambang. Jadi memang yang paling potensial emas ya? Berarti ya? Ya, kata kawan-kawan di sana, tahun 2000 lupa saya mungkin 2018 ya, itu dari produksi emas nasional itu sekitar 50% asalnya dari tambang emas ilegal. Nah, dan itu tidak masuk ke pendapatan negara berarti? Nah, namanya juga ilegal. Tambang ilegal itu kira-kira gini. Hasilnya kan emas. Hasilnya pasti tidak dilaporkan. Betul. Tidak tercatat.
Sehingga gini, royalti yang harus dibayarkan atas hasil tambang itu juga nggak dibayar. Yang jelas lebih besar dari royalti musik ya Pak ya? Belum tahu. Lagi rame. Belum tahu. Karena kalau royalti musik saya nggak tahu tarifnya. Yang menarik ini Presiden Prabowo juga sempat bilang katanya bisa mengembalikan uang negara 300 triliun. Nah ini ada videonya mungkin bisa di coba kita lihat ya. Biar kita. Ini pidato kenegaraannya. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 triliun. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Tuh Pak. Jadi komitmennya seperti itu Pak. Akan ada penindakan tegas kira-kira gitu Pak ya. Nah mungkin Bapak sebagai yang berpengalaman dulu pernah di KPK periode pertama, kemudian juga banyak bergelut di bidang migas juga ya. Kira-kira gimana caranya nih Pak untuk mengembalikan itu Pak? Yang minimal 300 triliun yang disebutkan Presiden Pak. Gimana Pak? Kalau angka 300 triliunnya saya nggak tahu apakah bisa dikembalikan segitu atau tidak gitu kan. Tapi urusan tambang ilegal ini harus dibereskan. Tapi yang bereskan kan bukan Pak Prabowo sendiri, kan bukan. Pasti anak buahnya kan. Aparatnya lah ya. Aparatnya. Nah ini yang harus diatur secara tepat nih, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti sama aja hasilnya nggak membuahkan apa yang diinginkan Presiden. Jadi misalnya gini ya, tambang contohnya ilegal. Tambang ilegal nih. Kenapa disebut ilegal? Nah, kira-kira gini, si oknum penambangnya ini, penambangnya dulu, backing nanti dulu. Berikutnya ya Pak ya. Penambangnya dulu ini waktu menambang tidak mengikuti undang-undang pertambangan. Nah, kan banyak aturan. Tidak ada izin gitu misalnya. Ya misalnya nggak ada izin. Nah, berarti kan melanggar nih. Nah kalau melanggar ini sifatnya pelanggaran administratif atau pidana. Ada administratif, ada pidana. Nah kalau penegakan hukum, kalau ini pidana, penegak hukumnya siapa? Nah, jelas menurut Undang-Undang Pertambangan, penegak hukumnya adalah PPNS Pertambangan. PPNS Tambang. Betul. Pertanyaannya, PPNS Tambang bisa nggak menyidik pelanggaran ini? Nah, ini kan harus dipelajari satu kegiatan lagi nih. Terus kalau tambang, seringkali kan gini, lokasinya itu mungkin merambah hutan. Mulai hutan lindung. Hutan lindung atau mungkin hutan yang lain lah gitu kan. Sehingga lokasi tambang ini melanggar undang-undang kehutanan. Pelanggarannya ada administratif, ada pidana gitu kan. Nah, penegak hukumnya siapa? PPNS Kehutanan. PPNS Kehutanan siap nggak nangani ini? Nah, terus kalau menambang seringkali ada sisa tambangnya atau kalau tambang emas itu ada air raksa atau sianida dipakai. Dibuangnya mungkin sembarangan, terus limbahnya. Habis itu limbahnya sembarangan, merusak lingkungan kan. Nah ini kan pelanggaran pidana lingkungan. Penegak hukumnya siapa? PPNS Lingkungan Hidup. Nah kemudian gini, dia tidak dapat emas, terus dijual kepada pengepul, dia kan punya penghasilan. Dia nggak bayar pajak penghasilan. Tidak melaporkan pajak ya. Nah, kan bisa diperiksa, bisa disidik. Nah, penyidiknya siapa? PPNS Pajak.
Kalau tambang yang ukuran gede, mungkin tambangnya ilegal tapi data hasil tambangnya dimanipulasi, terus diekspor. Ini kan harus diperiksa oleh berdasarkan undang-undang ke bea cukai. Berarti bea cukai. Penegak hukumnya siapa? PNS, bea cukai kan gitu kan. Banyak ini. Jadi kan panjang ya? Panjang. Urusan tambang itu penegak hukumnya banyak. Terus kalau di situ ada pelanggaran pidana umum, misalnya gebuk-gebukan, ada yang meninggal gitu kan, atau ada kecelakaan ada yang meninggal. Ini kan pidana umum. Penegak hukumnya siapa? Polisi. Polisi.